Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men. Sekarang ada pertarungan antara Milan dengan Inter. Apa itu guys? Milan ternyata mau menyalip Inter untuk mendapatkan Rabiot. Rabiot besok terakhir kontraknya dengan Juventus ya. Ini jelas sekali Opa Marotta memang mengincar operasi senyapnya terhadap Rabiot. Ternyata Milan mau menyalip. Dia akan menawarkan kontrak 3 tahun dan gaji 7,5 juta kepada Rabiot. Apakah Rabiot akan datang ke Milan atau dia tetap di Juventus atau dia datang ke Inter? Kita lihat nanti guys seperti apa. Apakah kalau menurut gua ya Rabiot bagus tetapi kita udah terlalu kebanyakan ya. Kasih aja lah buat Milan ya nggak guys ya. Kasih aja buat Milan Rabiot ya biar mereka lebih kuat lah ya. Kalau nggak tanpa Rabiot mereka nggak ada apa-apa. Benar nggak guys ya? Kita lihat tapi sedikit aja ya, artinya mau Rabiot ke sana, apalagi Juventus akan kedatangan kemungkinan juga Luis Douglas ya, terus juga ada Keprem Thuram ya, yang pasti kemungkinan memang si Rabiot ini akan pergi dari Juventus. Dia ke Milan, ke Inter atau ke Inggris kita nggak tahu. Yang jelas ini Milan menyaingi Inter untuk mendatangkan si Rabiot. Kita tunggu aja guys, bagaimana kelanjutannya. Kita udah nggak usah khawatir, kita terlalu banyak gelandang dan gelandang-gelandang hebat. Bahkan di Italia, Inter memiliki gelandang-gelandang terkuat dibanding tim-tim lain. Kita sama-sama tahu itu guys ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, gue cuman mau update aja. Nah, ini Venezia sangat bersemangat untuk rekrut Oristanio ya. Oristanio kemarin mau ditukar dengan Josep Martinez. Ternyata Oristanio lebih condong ke Venezia. Venezia juga sangat membutuhkan Oristanio. Ini dia bermain di Cagliari kemarin 25 kali, mencetak 2 gol dan 1 gol. Walaupun dia tidak selalu bermain secara reguler di bawahnya Ranieri, tapi ini orang bagus ya. Gua sayang ya sebenarnya, ya Inter udah terlalu banyak gelandang guys. Jadi ya pemain-pemain mudanya tidak bisa kepake. Akhirnya Oristanio kemungkinan akan ke sana. Apakah ini akan menjadi bagian transfer dengan si Tessmann atau apa kita belum tahu guys. Yang jelas Oristanio ini sangat banyak peminatnya guys. Banyak sekali peminat pemain Inter. Dan kita lihat apakah dia akan ke Venezia. Yang jelas Inter pemain-pemain yang berpotensi seperti ini tetap akan ada buyback kalau mereka dijual. Itu ya kita tunggu aja guys seperti apa. Nah ini ternyata si Tessmann ini lebih condong ke Torino. Kenapa? Karena di Inter kalau dia dibeli Inter dia akan dipinjamkan ke Venezia. Dia nggak mau itu. Terus yang kedua, ternyata salah satu staf direktur yang ada di Venezia itu pernah barengan dulu di Venezia sama si Tessmann dan itu juga kemungkinan si Tessmann lebih pilih ke sana. Tapi kita nggak tahu guys. Yang jelas harga Tessmann ini sekitar 7 juta. Ya jadi pasti nggak gampang juga buat Torino mengeluarkan uang segitu kecuali dia menjual Buongiorno dan lain-lain. Tapi yang jelas nggak apa-apa juga si Tessmann kalaupun nggak dapat nggak apa-apa dulu sementara ya karena Inter masih punya banyak gelandang-gelandang hebat ya. Nah pertanyaannya guys, kemarin kita udah here we go, kita udah mendapatkan Josep Martinez. Nah ternyata guys ya, kenapa Josep Martinez yang dipilih oleh Inzaghi dan Inter ya? Inter sudah menawar yang namanya Bento 15 juta ditolak ya. Sekarang Inter mendapatkan Josep Martinez 15,5 juta ya. Ya itu pun pakai add-on 2 juta. Artinya ya dia udah bermain di Liga Italia, udah terbiasa. Ya Bento pasti akan adaptasi ya. Sama seperti waktu si Onana masuk ke Inter dia perlu adaptasi. Tapi Somers nggak perlu adaptasi, dia udah bisa langsung gacor ya guys ya. Nah makanya dipikir-pikir daripada Bento harus mengeluarkan 20 juta, lebih baik ya ini apalagi slotnya nih pemain Eropa. Kalau itu kan pemain non Eropa. Nah, jadi artinya Inter akhir memutuskan Josep Martinez ya. Nah, ini akan dikenalkan sekalian nanti. Jadi di Selasa dia akan tes medis ya. Selasa tanggal 2 guys. Aduh, asik banget ya dapat pemain baru. Zelensky, Taremi juga akan datang. Ada 3 orang ini ya. Kemungkinan nanti yang jelas Josep Martinez akan juga berbaur dan akan masuk ke pramusim nanti ya. Kita tunggu aja guys ya. Inter Milan sangat berpotensi untuk memenangkan perlombaan untuk mendatangkan Lioni ya. Ada Napoli, Hotspur, bahkan sekarang Bayern Munchen juga mengincar si Lioni ya. Kemarin akhirnya Sampdoria mempermanenkan 1,5 juta
dan sekarang harganya naik guys ya. Hari Senin harga naik guys ya. Jadi gimana sahabat Bob? Silahkan komen dong gimana, apakah mau nggak mendapatkan Leoni? Kalau gue sih pengen mendapatkan ya, seperti di video gue kemarin bahwa Inter mendapatkan pemain-pemain muda. Ini akan membantu Inter untuk jangka panjang. Apalagi misi dan visinya Oktri Opa Marotta adalah meremajakan tim dan membuat tim masa depan Inter Milan dan Sampdoria bisa membuat kesepakatan pertukaran Giovanni Leoni. Pertama adalah Filip Stankovic dan yang kedua adalah Alexander Stankovic. Ini Stankovic bersaudara yang diinginkan si Sampdoria, dan satu lagi adalah Akinsan Miro ya. Kita nggak tahu bagaimana, apakah mereka ke sana terus Inter juga punya buyback atau Leoni. Menurut gua Inter harusnya bisa memenangkan mendatangkan Leoni, apalagi Leoni dibeli akan dipinjamkan lagi ke sana ya. Kita tunggu, semoga Leoni datang. Aduh, kebayang ya pemain-pemain Inter ya. Apalagi juga si Alex Perez juga sebentar lagi juga akan datang. Ini juga hanya tinggal menunggu tinggal peresmiannya aja guys. Kita tunggu Alex Perez, Leoni, benar-benar pemain-pemain masa depan Inter guys. Nah, yang kita pertanyakan lagi adalah bagaimana nasib Inzaghi ya. Inzaghi ya hanya perbedaan sedikit gaji dan sedikit masalah durasi. Nah, kalau durasi Inzaghi pengen 2027, Inter maunya sampai 2026. Nah, ini akan ketemu minggu depan dan kemungkinan mungkin pengumuman untuk peresmian kontraknya diumumkan adalah tanggal 12 guys. 12 Juli. Jadi sebelum pramusim Inzaghi juga akan segera perpanjang kontrak, tetapi apakah dia akan mendapatkan 6,5 juta sampai 2027? Kita tunggu aja guys. Yang jelas kita berharap segera kalau Inzaghi udah perpanjang kontrak ya, manajemen akan lebih gampang mengerjakan yang lain lagi guys ya. Kita tunggu aja sambil menunggu Lautaro Martinez dari Copa America. Oh ya guys, nanti malam ya kita akan live reaction. Udah lama banget guys ya. Ini Italia ketemu dengan Swiss ya. Apalagi ya Swiss juga nggak bisa dipandang enteng ya. Bahkan ya feeling gue bisa-bisa Italia kalah ya. Tapi kita lihat bagaimana nanti penampilan, apalagi Di Marco cedera, dia udah pasti nggak dipanggil ya. Dan juga Barella akan bermain, Darmian mungkin akan menggantikan Di Marco. Terus juga Bastoni bermain, Pratesi menjadi cadangan ya. Karena di lini tengahnya Italia juga sangat menumpuk ya. Kita tunggu bagaimana aksi-aksi Italia dan Swiss nanti malam guys. Jam 23 waktu Indonesia Barat kita live reaction ya. Silakan komen guys bagaimana, apakah mau atau tidak? Silakan komen. Nah, ini si Gudmundsson juga dia juga masih bersedia menunggu Inter dan akhirnya terbuka berapa Inter harus mendapatkan Gudmundsson. Itu adalah 35 juta guys, tetapi dengan pinjaman dulu ya. Dipinjam dulu akan dibeli, baru dibeli, seperti yang dilakukan Inter terhadap yang namanya Pratesi ya. 35 juta ini mahal ya, memang mahal, tapi memang peminatnya banyak. Ada Hotspur, macam-macam, dan Roma juga mengincar. Artinya Inter makin dekat karena memang si Gudmundsson bersedia menunggu tawaran dari Inter, dan kita tunggu aja guys ya, apakah segera sebelum pramusim Gudmundsson ini akan datang, karena ada beberapa pemain yang akan dibuang dulu. Tunggu aja guys, Gudmundsson sebentar lagi kok, gampang aja ya guys ya, tunggu aja. Nah, terus selain kita berbicara pemain-pemain, Inter juga ternyata berencana untuk masa depan adalah pemain-pemain muda yang masuk dalam radar Inter ya. Selain Gudmundsson, Inter juga mengincar yang namanya tadi Tessmann yang gua bilang. Apakah dia akan datang ke Inter atau tidak? Kita tunggu aja Tessmann ya. Selain Torino menginginkan, dan yang jelas adalah Inter juga menginginkan yang seperti gua bilang di video gua kemarin ya. Ini bagus banget ya. Si Bernabe ini pemain Parma, mantan pemain akademinya Barcelona, pernah di Manchester City, ini pengalamannya juga bagus. Jadi memang tiga ini, Tessmann, Adrian Bernabe, dan Giovanni Leoni, ini adalah masuk daftar Inter untuk jangka panjang. Kita lihat bagaimana
Yang jelas Leoni ini juga banyak pengincar. Semoga seperti gue bilang tadi, dengan ada transaksi Sampdoria dengan Inter itu akan lebih baik. Tessmann atau si Bernabe. Kalau gue sih Bernabe lebih baik ya, tapi juga Tessmann juga bagus. Kita tunggulah siapa yang akan didatangkan Inter dalam musim depan dan untuk proyek masa depan. Ini yang dibilang kemarin oleh Markus Thuram. Apa pendapat Anda tentang kata-kata Markus Thuram? Ya, ini Lilian Thuram bapaknya. Saya tidak membicarakan hal itu dengannya, tetapi adalah hasil itu adalah hasil dari pendidikan ya. Pendidikan penting banget ya guys ya. Pendidikan itu menentukan selain didikan dari orang tua. Saya selalu berusaha mendidik kedua putra saya ya. Dia punya Khéphren Thuram dan Markus Thuram. Fakta bahwa kita harus menjaga orang lain, menghormati orang lain, dan itu sangat penting. Kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh ya. Sayangnya saat ini kita hidup dalam masyarakat di mana kita kadang-kadang acuh tak acuh terhadap orang lain. Saya selalu memberitahu anak-anak saya bahwa kita tidak berkolaborasi dengan kebencian. Apapun akibatnya, melakukan kejahatan, tetapi karena mereka membiarkan hal itu terjadi dan mengawasi ya. Jadi nggak akan mungkin lah si Markus Thuram ini seperti Lukaku atau Skriniar ya, yang banyak cingkune. Dan ini memang didikan Lilian Thuram bagus banget ya. Dan juga sedikit gua update juga, ternyata Lukaku ya memang tidak diminati oleh Chelsea, akan dilego murah ke 25 juta ke Napoli guys, karena si Conte menginginkannya. Nggak apa-apa, akan seru musim depan. Conte akan ketemu dengan Inzaghi ya, Lukaku ketemu dengan Inter, dia membela Napoli. Kita lihat aja guys seperti apa. Nah, ternyata Inter sudah menentukan harga untuk Arnautovic ya. Kemarin agen-agen Arab pada datang dan mereka mungkin menginginkan Arnautovic atau Korea. Kita nggak tahu detailnya, tapi yang jelas Inter sudah memastikan kalau Arnautovic dijual sekitar 5 juta. Untuk Korea akan dijual sekitar 8 juta. Ya, Arnautovic sebenarnya masih punya andil dengan Inter ya. Dan Korea yang tidak punya andil sama sekali dipinjamkan, tidak mencetak gol sama sekali, dan memang ini akhirnya harus dibuang. Nah, cepat-cepatlah mereka keluar ya supaya Arnautovic masih membela Austria di Piala Eropa, sementara si ini lagi gabut nih si Korea ya. Semoga aja cepat-cepat guys ya, Arnautovic mau pergi ke Arab atau mau kemana, atau si Korea juga, dan ditambah juga si Radu yang juga akan dijual guys. Cuman kita belum tahu peminat Radu apakah dia juga akan ke Arab seperti si Nacho atau yang lain-lainnya ya. Dan ternyata guys, kemarin Inter benar-benar gembar-gembor ya, mau mendatangkan Ndoye. Ternyata Ndoye juga harganya tidak sedikit, 25 juta ya. Sementara si itu juga kemarin juga sebenarnya si Dumfries sudah melunak. Nah, apakah Dumfries mau menurunkan gajinya ya, atau Inter mau menaikin sedikit, dicari win-win solution di tengah-tengah. Kenapa begini? Ya, harga pemain Swiss ini akan pasti melonjak guys ya. Dia lagi bertampil baik di Swiss ya. Nanti malam juga akan menjadi lawannya para pemain-pemain Inter ya. Dan yang jelas Dumfries juga sangat diminati oleh Aston Villa, dan kita belum juga menerima tawaran resminya karena mereka juga pengen menyelesaikan dulu Piala Eropa. Dan yang jelas ya, kalau Ndoye datang ya bagus, tapi kalau bertahan lebih baik. Nah, Inter Milan bisa pertahankan Denzel Dumfries karena harga Ndoye melonjak ya. Mengingat kontrak dia akan habis di 2025, otomatis ini. Nah, semoga aja ini bisa, kalau Belanda misalnya maju terus ke babak berikutnya, ya pasti akan lama pembicaraan. Tetapi perwakilan Dumfries sudah siap ya. Dia akan kita tunggu aja bagaimana, apakah Ndoye masuk ke Inter atau si ini yang akan pergi, si Dumfries pergi atau Dumfries pergi atau Ndoye yang datang. Kita lihat aja guys. Yang jelas ya. Terus juga besok akan ada pertandingan Argentina melawan Peru, dan berharap Martinez dengan si Carboni ini bisa menjadi starter ya, karena ini udah tidak menentukan, mereka sudah lolos ya, semoga aja dan Carboni bisa menampilkan performa terbaik, dan ini kemungkinan dia juga akan dibawa ke pramusim oleh Inter. Dan yang jelas kalau dia dijual ya, belum ada penawaran-penawaran ya, walaupun ada minat Fiorentina, ada minat dari Inggris, dari mana, dari Atalanta, dari mana, tapi belum ada penawaran-penawaran resmi ya. Kita tunggu aja guys bagaimana update bursa transfer ini semakin menarik ya. Terus kita juga Tovalovic ini juga katanya segera akan resmi juga nih, pemain muda untuk striker ditaruh di mana, di tim Primavera. Kita tunggulah bagaimana kelanjutannya. Yang jelas
kita happy banget ya karena pemain-pemain udah didatangkan, udah 3 ya, tinggal resmi. Dan siapa lagi yang akan didatangkan. Yang jelas Inter punya project bagus, semoga ke depan akan jauh lebih baik. Karena kita sebagai fans tetap rendah hati, membumi, karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye-bye.